Bab 2251. Selamat tinggal teman lama. Kemudian, Noah merenung sejenak, lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Dia berkata, meskipun masih muda, dia sudah memiliki kekuatan sebesar itu dan memiliki sifat yang keras kepala. Dia bisa dianggap sebagai pahlawan di antara manusia. Jika dia bisa digunakan untuk kepentingan sekte Senta kita, itu juga merupakan hal yang baik. Setelah kompetisi, undang dia untuk datang ke sekte Senta. Jika dia terlalu sombong dan tidak bisa direkrut, ditaklukkan saja dan ramu dia menjadi ramuan pil obat tubuh manusia. Jika menggunakan master yang kuat dan berwibawa seperti dia untuk meramu pil, efek pil tersebut pasti akan luar biasa. Pada saat ini, Jerry bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditargetkan oleh sekte Senta. Dia meminta Dennis membantunya mengatur pendaftaran kompetisi sekte Senta keesokan harinya. Sementara itu, dia tenggelam dalam peningkatan kultivasinya di dalam ruangan. Keesokan paginya, kompetisi sekte Senta yang mengejutkan seluruh kota Hydra secara resmi dimulai. Tempat kompetisi adalah ruang terbuka di luar sekte Senta. Di pagi hari adalah waktu pendaftaran kompetisi. Sebelum fajar, bagian luar sekte Senta sudah dipenuhi oleh kekuatan sekte dari berbagai kota di alam tengah bela diri kuno, serta kultivator biasa dan ahli pembuat ramuan obat. Ditemani Dennis, Jerry juga datang ke sini. Hormat kepada Tuan Yang. Halo, Tuan Yang. Tuan Yang, Master Sekte Lei, kalian juga datang untuk menonton kompetisi. Begitu Jerry tiba, beberapa Master Sekte yang bertemu Jerry segera datang untuk menyapa. Tidak hanya Master Sekte terkemuka di kota Bahur, tetapi juga berbagai Master Sekte di kota Hydra. Mereka semua tampak sangat hormat saat menghadapi Jerry. Adegan ini sebenarnya mengejutkan beberapa seniman bela diri di sekitar yang tidak tahu alasannya. Siapa pemuda ini? Kenapa sosok menakutkan itu pun berinisiatif untuk menyambutnya dan tetap terlihat begitu rendah hati di hadapannya? Aku belum pernah mendengar sekte Guntur Langit memiliki junior seperti itu sebelumnya. Tampaknya setelah tidak memperhatikan sekte Guntur Langit selama beberapa tahun, status mereka telah meningkat pesat. Stanley si penguasa kota Bahur, juga berjalan menuju sekte Guntur Langit. Mungkinkah dia akan menyapa pemuda itu? Tepat ketika semua orang membuat berbagai spekulasi tentang identitas Jerry seperti sekte Senta sebelumnya, Stanley dan beberapa orang juga muncul di depan mata. Tuan Yang, Kak Jerry. Beberapa orang mendatangi Jerry untuk menyapa. Melihat orang-orang ini, Jerry sangat terkejut. Tidak hanya Stanley yang datang, tetapi putranya, Jericho, serta Miles dan Doreen, juga datang bersama. Yang paling mengejutkan Jerry adalah di antara kerumunan, ada Asena yang telah mengajarinya sutra penekan iblis. Tuan Xiao, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana pemulihan cederamu? Di mata Jerry, Asena seperti sosok penyelamat. Jika bukan karena Asena, dia mungkin akan mati di tangan Kalum, Master Sekte Tenkei. Jadi, ketika dia bertemu Asena, Jerry sangat menghormatinya. Asena tersenyum tipis dan berkata, aku mendengar dari Tuan Kota Wu bahwa kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi Sekte Senta, jadi melakukan perjalanan khusus untuk melihat. Pada saat ini, Jericho menghela napas. Dia melihat sekeliling dan mendapati bahwa orang luar di sekitarnya berada jauh. Jadi, dia menyela Asena dan menjelaskan dengan jujur di telinga Jerry. Tuan Xiao mendengar bahwa kamu ada di sini. Kota Hydra mengalami beberapa masalah. Dia mengkhawatirkan hal itu, jadi memaksa ikut dengan kami. Jerry segera menyadari bahwa Dennis pasti telah melaporkan kepada Stanley. Alhasil, Asena mengetahuinya. Jerry membujuk, Tuan Xiao, aku baik-baik saja di sini. Kamu belum pulih, bagaimana kamu bisa datang ke tempat yang begitu jauh? Aku akan mengutus seseorang untuk membawamu ke Sekte Guntur Langit untuk beristirahat dulu. Meskipun dibujuk berulang kali, Asena masih keras kepala dan menolak untuk pergi, jadi Jerry tidak punya pilihan selain membiarkannya mengikuti semua orang. Ada satu hal yang Jerry masih tidak mengerti. Itu sebabnya, Asena terus membantunya. Bersambung. Bab 2252 menamparmu. Stanley maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yang, silakan tenang dan ikut serta dalam kompetisi. Kami sudah lama membujuk Tuan Xiao, tapi dia memang sangat keras kepala. Jadi, jangan khawatir, kami akan merawatnya dengan baik di sini. Usai mengatakan itu, dia berbisik kepada Jerry, setelah memasuki Sekte Senta, kalau kamu benar-benar dapat menemukan putrimu di sana, kami akan berada di sini untuk membantumu. Mendengar kata-kata Stanley, Jerry sangat bersyukur.
Semua rasa terima kasihnya tersirat tanpa kata. Dia membungkuk dengan kedua tangan diletakkan di dada, lalu dia memberi hormat kepada Stanley dengan tulus. Segera, dia mengepalkan tinjunya. Dengan aura tekad untuk menang, Jerry bergumam pelan, aku pasti akan berada di 6 besar. Namun, tidak jauh dari Jerry, ada seorang pemuda pendek dan gemuk. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Jerry, tiba-tiba sebuah cibiran muncul di wajahnya. Masih muda, tapi cukup percaya diri. Bahkan, para ahli pembuat ramuan obat berusia ratusan tahun pun tidak berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Aku sarankan kamu untuk keluar dari kompetisi secepatnya agar tidak menyia-nyiakan waktu orang lain dan dapat mengakhiri kompetisi lebih awal. Setiap tahun, karena banyak sekali sampah sepertimu, kompetisi baru bisa berakhir sampai tengah malam. Jerry sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia hanya menyatakan tekadnya, tetapi tidak disangka pemuda di sampingnya malah tidak terima. Doreen sontak kesal. Dia menunjuk pemuda itu dan berkata dengan marah, dia berpartisipasi dalam kompetisi atau tidak, apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu tidak membiarkan orang lain berbicara? Dasar tukang ikut campur. Kamu kira, orang licik sepertimu yang suka menemukan rasa keberadaan? Jerry menatap pemuda itu dengan pandangan menghina. Dia bahkan tidak repot-repot berdebat dengan sosok seperti lelucon itu. Dia langsung menyela Doreen, abaikan orang seperti ini. Hanya dengan satu tatapan saja, pemuda itu menelan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Pemuda itu merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Dia panik dan diam-diam bertanya, kenapa tatapannya membuatku merasa seperti sedang ditatap oleh binatang buas? Aku bisa-bisanya takut padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas-jelas terlihat biasa saja. Sepertinya. Pada saat yang sama, seorang pria tua berjanggut putih yang berdiri di depan pemuda itu juga tak kuasa mengernyit. Dia menatap Jerry dengan tatapan dipenuhi rasa dingin. Ketika Doreen melihat Jerry telah berbicara, dia hanya bisa mendengus dingin pada pemuda itu, lalu menoleh dan mengabaikannya. Orang-orang di sekitar baru saja melihat konflik antara mereka. Banyak orang yang mengenali identitas pemuda tersebut. Orang tua di depan pria itu, bukankah dia adalah Jova Liu, Master Sekte Ribuan Obat, salah satu keluarga peramu pil terkemuka di kota Hydra. Aku mengenalinya. Dia adalah Sandy Liu, cucu Jovan. Pantas saja dia berani meremehkan ahli pembuat ramuan obat lain sesuka hati. Ternyata dia punya kualifikasi ini. Jovan berada di 6 besar di kompetisi Sekte Senta sebelumnya. Dikatakan bahwa di kompetisi terakhir, Sandy hampir berada di 6 besar. Aku mendengar bahwa Sandy sangat berbakat dalam meramu pil. Dia adalah salah satu ahli pembuat ramuan obat terbaik di antara generasi muda di seluruh alam tengah bela diri kuno. Sekarang, dia telah diajari secara pribadi oleh Jovan. Aku rasa dia akan masuk 6 besar dalam kompetisi kali ini. Mendengar komentar di sekitarnya, Sandy kembali sadar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan jauh di dalam hatinya tiba-tiba menghilang. Untuk sesaat, sudut mulutnya terangkat tinggi. Wajahnya penuh kebanggaan dan dia terlihat makin sombong. Dia berjalan ke arah Doreen, dengan sedikit niat membunuh di matanya. Berhubung dia pendek dan gemuk, dia benci orang lain memakinya sejak dia masih kecil. Kata, orang licik, di mulut Doreen barusan jelas melewati batas kesabarannya. Dia menggertakkan gigi dan berkata, hei, kamu tidak punya hak untuk berbicara. Beraninya kamu berteriak di depanku. Aku akan menamparmu. Bersambung.